lagi bareng aku, Lona Raditya. Tapi ini bukan di tim podcast ya. Jadi hari ini kita ada di Leaders Talk. Leaders Talk itu sebenarnya merupakan bagian dari Ask the Expert. Namun secara khusus kita hanya akan mengundang tim manajemen yang juga kebetulan ada beberapa merupakan counterpart juga untuk membahas mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan TEAM. Nah, untuk hari ini kita sudah punya seorang tamu spesial. Penasaran siapa? Kalau menurut infonya sih, tamu kita ini sudah ada di library. Yuk kita intip. Hai Ibu, apa kabar? Baik. Nah, lagi nggak boleh salaman ya, jadi kita begini aja ya. Salam Nusantara ya katanya. Oke. Apa kabar Ibu hari ini? Baik banget, semangat banget, yes. Semangat ya Bu ya. Iyalah, harus selalu semangat. Ya malahan ya. Terima kasih banyak Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Karena kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai Bu. Nah, sebenarnya tuh topik kita seperti yang sebelumnya sudah saya infokan ke Ibu juga. Hari ini tuh adalah mengenai TEAM dalam keseharian. Oke. Nah, kemarin tuh kita juga sudah sempat mengumpulkan berbagai pertanyaan dari teman-teman baik itu di HO maupun di cabang. Dan sebagai informasi nih Bu, teman-teman tuh pada excited semua pas tahu bahwa oh Bu Sisil pembicaranya, wow gitu. Mereka langsung semangat banget, mereka kirim berbagai macam pertanyaan. Dan to be honest kita agak kesusahan nih Bu untuk menyortir pertanyaan-pertanyaan itu. Karena pertanyaannya banyak dan bagus-bagus semua. Jadi nanti kita lihat ya Bu ya pertanyaannya ada apa aja. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke topiknya itu sendiri ya Bu. Dari TEAM itu sendiri, TEAM dalam keseharian. Menurut Ibu, apa sih Bu sebenarnya TEAM dalam keseharian itu? Contoh konkretnya tuh seperti apa sih ketika kita mau mengimplementasikan TEAM itu sendiri? Contoh konkretnya ya, dalam kita di tempat pekerjaan atau di lingkungan. Boleh, di lingkungan boleh Bu, dua-duanya juga boleh. Iya. Biar semuanya setuju. Karena tahu. Menurut saya sih TEAM itu tidak hanya bisa konkret dijalankan atau implementasikan di tempat kita kerja aja, di Viv Group ya, di kantor aja, tapi sebenarnya di rumah pun, di lingkungan dengan tetangga kita pun itu juga sangat bisa sekali dijalankan ya. Contoh kalau di Viv ya, di Viv Group ya, apa sih konkretnya? Hal kecil lah, waktu kita menentukan target, bagaimana target bulan ini biar tercapai. Mulai dari apa sih? Misalnya profit itu dapatnya dari mana? Oh, dari collectibility untuk revenue, berapa yang harus saya dapat. Pengurangnya dari mana sih? Oh, WO, bagaimana biar WO dan lossesnya itu tidak besar? Apa sih yang harus kita bahas atau kita lakukan? Ya salah satunya kan bicarakan dengan tim pastinya kan, dengan melakukan meeting lah pada saat awal bulan untuk menentukan target tadi. Mau berapa nih? Oh oke, mau 1 miliar misalnya di profit. Ya tadi secara revenue mau berapa, strateginya apa? Siapa saja akan melakukan, ya kan? Jadi sharing dari tim-tim terkait. Kalau revenue pasti ada hubungannya dengan misalnya di booking, berapa sih booking yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu jadi booking, di collectibility-nya untuk mendapatkan revenue itu berapa sih? Nah itu kan perlu pembahasan lebih dalam dengan tim yang ada, marketing dan operation. Jadi sinergi, saling percaya di situ itu harus benar-benar kita jalankan. Kalau enggak, susah kalau itu untuk mencapai biar itu 100% ya, atau target yang kita capai itu optimal. Karena apa? Sudah saling curiga, dia bener yang ngasih informasi ini, bener nggak ya? Iya, takut dulu ya Bu. Iya, udah takut dulu kan, jangan-jangan nggak, atau udahlah nggak usah diajak ngomong lah, dia biarin aja. Tapi begitu tidak tercapai, akhirnya saling menyalahkan. Tuh kan ini dulu nih programnya si marketing misalnya, bikin programnya nggak bener di area yang merah, yang kurang bagus. Begitu ditolakin sama tim kredit di operation, komplain. Kita rugi apa? Banyak banget yang kerugiannya. Satu, udah rugi waktu, budget juga kita buang-buang karena kita tidak mendapatkan sama sekali mungkin booking yang kita harapkan. Di situ sampai juga di tim yang lainnya bahwa memang mau nggak mau ya. Kemudian target itu ya bagaimana kita tidak hanya nyampe 100%. Itu kan harus ada semangat bersama-sama nih. Yuk kita harus lebih lah achievementnya. Kalau 100% itu harusnya hal yang biasa. Bagaimana kita bikin hal yang luar biasa. Otomatis
sama kan tadi mesti bicarakan bareng-bareng. Strategi di marketing seperti apa, strategi di operasinya seperti apa. Jadi nggak boleh ya Bu kalau diputusin sendiri, Jangan. bikin target sendiri, terus maksa Iya. yang lain ngikutin, atau Iya. kalau misalnya nggak tercapai nyalahin. Nyalahin jadinya. Iya, nggak boleh ya, Bu, Betul. ya. Kalau memaksakan kan jadinya pada saat mau tercapai mau enggak, siapa ya kemarin ya, ini kenapa bisa tercapai ya, atau biasa kenapa ini nggak tercapai ya, begitu kan. Jadi karena keputusannya si A sendiri, keputusannya si B sendiri. Tapi kalau itu bareng-bareng, misalnya memang amit-amit terjadi masalah lah di situ ya, bahwa atau ada kegagalan, tapi kegagalan memang kita sudah putuskan bareng-bareng. Maksudnya begini, kita sudah bahas bareng-bareng, oke ya, kita mungkin akan buka di area yang ini sebenarnya agak-agak abu-abu lah, agak-agak merah, agak-agak hijau gitu misalnya. Tapi kita butuh nih untuk mengembangkan pasar atau booking lebih besar. Tapi kita tahu risikonya ya bersama-sama ya, jadi kita akan tanggung bersama-sama. Jadi begitu, oh iya benar ternyata nggak bisa di area ini. Oke, bulan depan kita jangan bikin program di sini. Itu kan lebih enak. Betul. Daripada tadi mutusin sendiri, tidak ada komunikasi, terus kamu sih, akhirnya keluar saling menyalahkan. Nah, Setuju. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ya Bu, kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman yang ada, menurut Ibu sendiri sebenarnya praktik TAM atau implementasi TAM itu sudah optimal nggak sih Bu di Viv Group? Ada yang sudah optimal, tapi ada juga yang belum optimal. Kok kalau menurut saya sih rasanya lebih banyak yang belum optimal ya. Yang belum, waduh gawat nih. PR kan, PR banget nih. PR gitu. Mungkin bisa dikasih sedikit elaborasi Bu, kira-kira menurut Ibu yang sudah optimal tuh kira-kira di bagian apa, yang belum tuh di apa, supaya kita ini juga dapat feedback Bu, oh ternyata yang belum di sini, dan teman-teman juga bisa tahu nih, oh ternyata yang belum optimal di sini gitu. Iya. Salah satu contoh mungkin kalau dibilang apa sih yang sudah menurut kita yang sudah optimal gitu ya, pastinya kan sesuai dengan temanya Viv Group saat ini kan ada strong collaboration, proses excellence, achieve new record. Proses excellence-nya dengan proses yang dijalankan luar biasa tadi ya, bahwa kita harus mempunyai semangat untuk meningkatkan kualitas, pantang menyerah, untuk selalu memberikan yang terbaik. Ternyata memang dengan mengikuti proses yang excellence tadi, beberapa cabang mungkin atau beberapa pos dengan target yang diberikan, mereka bisa mencapai dan itu bisa sustain. Kalau dia bisa achieve target tadi dengan bagus, kemudian sustain ya, rasanya mereka sudah benar-benar mempertimbangkan nih bahwa kita butuh growth di area mana, kita butuh perbaikan di area mana. Itu kan sudah istilahnya memang kayak tadi ada meeting segala macam, itu sudah dibahas oleh tim mau di cabang maupun di departemen atau division di head office. Nah, yang tidak, karena apa? Salah satunya juga tidak ada komunikasi, teamworknya tidak jalan, kontrolnya tidak jalan, karena salah satu adalah yang service tadi proses tadi yang tidak excellence, yang tidak optimal. Makanya masih saja terjadi tuh yang namanya bolong-bolong, ada lapping, ya kan. Kemudian apalagi ya, ada fraud. Nah, terutama titip aja nih yang jauh di sana, bahwa kontrol itu harus benar-benar dijalankan. Kalau enggak, minimal sampling di telepon lah. Kenapa ini kondisinya kok turun? Bagus pun juga harus dicek. Kamu kemarin jelek, tiba-tiba membaik, kenapa ya? Ada apa? Proses apa yang kamu lakukan gitu? Jangan-jangan kan nggak mungkin bim salah bim langsung sulap kan? Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Jadi pasti butuh proses. Dengan kontrol proses yang benar tadi, rasanya sih akan membawa cabang itu lebih baik, lebih sehat, dan apa yang diharapkan pasti akan tercapai. Kalau saya simpulkan ya Bu, dari apa yang barusan Bu Sisil kemukakan, sebenarnya itu dengan mereka melakukan hal-hal kecil ya, contohnya misalnya perbaikan proses, kontrol, rutin meeting, update antar fungsi.
itu sebenarnya mereka secara nggak langsung sudah melakukan TEAM ya Bu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya TEAM tuh sangat-sangat berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan kita sehari-hari. Karena kan memang kadang-kadang itu suka banyak yang berpikir bahwa TEAM tuh kayak ngawang-ngawang jauh di sana gitu loh Bu. Kayak wah kayaknya TEAM ini terlalu positif, terlalu susah, too good to be true. Tapi sebenarnya kalau dari yang contoh-contoh Bu Sisil kemukakan tadi, enggak ya Bu, bahwa itu real gitu. Real, ya? dan itu daily yang memang kita harus jalankan. Dan kita udah sebagian sudah kita lakukan juga kan ya Bu. Tidak hanya di, kalau tadi saya sampaikan, tidak mungkin tidak hanya di tempat kita bekerja, di lingkungan luar kantor pun juga. Nggak kerasa kita mengimplementasikan juga ya Bu ya. Oke Bu. Nah kebetulan nih Bu, dari tadi kan Ibu mention mengenai target. Salah satu pertanyaan yang kita terima Bu dari teman-teman cabang tuh juga berkaitan dengan target. Ada yang nanya Bu, ini untuk nama memang sengaja kita sensor ya Bu ya. Jadi kita sampaikan pertanyaannya, tapi untuk nama memang sengaja kita sensor supaya teman-teman juga bisa lebih merasa bebas untuk berekspresi Bu. Mau nanya apa, mereka bisa langsung nanya apa. Bebas risiko ya. Betul. Jadi kita lindungi rahasia identitasnya, tapi kita sampaikan pertanyaannya dengan harapan nanti dengan jawaban Ibu kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, pertanyaan dari mereka tuh seperti ini Bu. Kan memang terkadang itu yang ditangkap oleh teman-teman itu adalah kita tuh fokusnya hanya di target, di output nih, di garis finishnya. Tercapai nggak targetnya akhir bulan, berapa order yang masuk. Nah, itu tuh kan sangat-sangat achieving ya Bu ya gitu. Nah, kalau memang harus dipilih proporsi kepentingannya nih Bu, seberapa pentingnya. Apakah benar Bu achieving itu lebih penting daripada T, E, dan M? Atau sebaliknya, mungkin sebenarnya TEAM porsi pentingnya sama semua. Nah, ini mungkin juga kita perlu jelaskan Bu. TEAM semuanya sama penting. Kalau itu kan sudah saling berkaitan ya. Sama dengan tim. Bukan yang TEAM sendiri, tapi timnya kita sendiri. Karena kalau kita bekerja sendiri, itu akan berat sekali rasanya ya. Tapi kalau itu bisa dijalankan, dikerjakan bersama-sama, akan lebih ringan. Dengan hasil yang diharapkan akan lebih baik. Kan begitu. Tapi balik lagi, namanya target di mana-mana orang hidup pun, bukan di tempat pekerjaannya. Itu pasti punya target dong. Ya kan? Mulai dari kita sekolah, nanti targetku apa ya setelah ini? Oh iya, dari SD, SMP, SMA, aku SMA mau SMA apa ya? Kemudian mau kuliah, mau jurusan apa ya? Setelah itu aku mau kerja apa? Aku mau kerja cepat, atau kemudian aku mau nikah nanti umur berapa? Nah, itu kan ada target dong. Nah, untuk mencapai target sebelum umur 25 misalnya untuk perempuan, berarti di usia 23 atau 24 aku harus sudah selesai nih misalnya kuliah. Iya kan? Atau harus sudah dapat kerjaan lah di umur-umur itu. Jadi kan kita punya steppingnya kan untuk mencapai itu. How to achieve-nya apa? Ya, ada strateginya kan. Strateginya kalau di perusahaan di Viv Group ini untuk mencapai target yang telah ditentukan, misalnya besarannya adalah profit. Yang tadi di awal saya juga sampaikan, bagaimana menentukan goal setting di awal target tadi, kemudian dari target itu porsi mana sih yang memang kita butuhkan untuk dicapai atau achievement-nya sebagai penambah, misalnya di revenue tadi, apa yang mesti kita lakukan di sana, apa yang program apa, kemudian untuk memperkecil losses apa yang dilakukan, itu kan mulai dari meeting di T-nya, di teamwork-nya, ada rasa saling percaya dulu tadi dengan bikin program bersama, kemudian di achieving ya, kemudian di achievingnya ya kita harus excellence Bu, excellence. Di excellence-nya kan berarti bagaimana kita harus selalu mengembangkan lagi apa, misalnya ada ide-ide atau bekerja dengan apa ya, runut sesuai prosesnya, sesuai SOP ya Bu ya. Jadi bagaimana proses itu excellence, mengikuti SOP, mengikuti aturannya, sehingga menghasilkan achieving tadi, hasil yang optimal. Karena kalau secara proses juga tidak benar ya istilahnya ya hasilnya juga pasti nggak akan optimal. Hasilnya nanti nggak kokoh juga ya Bu, kelihatannya bagus tapi sebenarnya dalamnya nggak oke. Jadi kalaupun tadi apakah iya cuma achieving aja yang sebenarnya diminta oleh manajemen. Balik lagi tadi bahwa setiap orang punya target.
yaitu achieving tadi, mau pribadi, target pribadi atau perusahaan. Tapi bagaimana mencapai achieving atau target tadi, itu kan yang mesti kita juga pikirkan. Bukan yang penting bagaimana saya mengejar target itu, tapi dengan cara yang tidak benar, yang tidak jelas. Itu tadi dengan window dressing mungkin, dengan mengandalkan berbagai macam cara yang dalam tanda petik yang penting gimana caranya nyampe. Bukan begitu, tapi dengan proses yang benar. Jadi harapannya achieving atau target tadi ya bisa tercapai dengan baik dan sustain kan harapannya. Jadi porsinya harusnya sama ya Bu, teamwork penting, kemudian bergeser ke excellence, ke prosesnya, bergeser ke achieving hasilnya, dan nggak boleh lupa moving forward juga ya Bu, memikirkan bagaimana perusahaan ini supaya bisa sustain ya Bu. Sustain tadi, Betul. jadi tetap ada moving forward, jadi mesti cari ide-ide, cari itu kompetitor lagi ngapain ya? Iya, harus buka telinga, buka mata, buka wawasan ya Bu ya. Karena kalau enggak nanti timpang ya Bu ya, takutnya sekarang kita bagus, kita optimal, hasilnya oke, profitnya tinggi, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita turun. Jangka pendek doang. Udah bulan ini selesai, terus bulan depannya ngapain lagi? Nggak tahu. Ya, maka itu ya Bu, semuanya harus punya target, visi ke depannya apa yang mau dicapai. Objektifnya tadi harus dengan strategi-strategi yang melibatkan TEAM. Nah, semoga itu menjawab ya tadi pertanyaannya, apakah cuma achieving doang yang penting atau sebenarnya semuanya sama penting. Nah, punya pertanyaan yang lain Bu, ada yang nanya juga, Bu, kira-kira kalau pelaksanaan TEAM di HO dan di cabang tuh beda nggak sih? Menghadapi teman-teman yang ada di HO dan teman-teman yang di cabang nih beda nggak? Kan kebetulan Bu Sisil juga counterpart nih Bu. Nah, kira-kira itu beda nggak ketika Ibu berusaha untuk mendeliver TEAM itu sendiri ke teman-teman di HO dan di cabang? Mungkin bisa share sedikit. Sama lah ya. Sama ya Bu ya? Kan TEAM itu dibuat untuk insan VIP Group, baik yang di cabang maupun yang di HO, ya kan? Jadi ya sama. Seperti kalau di head office kan bagaimana memikirkan policy-policy untuk bisa dijalankan di cabang, misalnya teman-teman kita di kredit, bagaimana biar approval ini bisa cepat. Nah, tetap itu juga memakai TEAM. Nggak boleh lupa TEAM Nggak ya Bu boleh ya? TEAM, ya kan? Jadi di kredit ngobrol dengan di tim marketing, bagaimana proses mana sih sebenarnya masih menghambat di apa ya namanya survei, misalnya di survei yang harus survei seperti apa Yang cocok ya Bu dengan biar bisa cepet. Betul. Terus kompetitor ngapain sih, apa yang dilakukan kompetitor sih, ada masukan nggak teman-teman dari marketing yang di HO, di cabang pun kan begitu. Siapa yang bisa tahu ya informasi itu? Pasti teman-teman di marketing, frontliner kita nih, CS yang di dealer, iya kan? Jadi mereka tahu, wah ini kompetitor lagi melakukan hal-hal yang seperti ini nih, aku harus info nih. Nah pada saat info itu, ayo kita bahas bersama untuk harus ada strategi baru juga nih kita untuk melawan. Karena kalau enggak, kita nggak berubah juga, istilahnya begini, udahlah biarin aja lah mereka lakuin itu, ya kita kan nggak disuruh, kita disuruhnya begini-begini aja, ya udah kita ikutin aja, jangan. Harus Kita harus proaktif ya Bu. proaktif atas temuan yang ada di ternyata kompetitor melakukan ini, si A melakukan ini, B ini, sampaikan. Kita kalah Pak, harus berubah di sininya, harus berubah di sini. Itu kita harus berani menyampaikan itu dengan disertai bukti dan data yang valid ya Bu. Nah itu juga mungkin tuh banyak yang suka lupa ya Bu, kadang-kadang kita menyampaikan umpan balik tapi kita nggak sertain dengan data. Betul. Nah nanti pada saat kita sampaikan, ketika kita di challenge, akhirnya kita malah sedih, kok saya nggak dipercaya, padahal sebenarnya bukan nggak dipercaya kali ya Bu, cuman butuh lebih banyak data-data dan informasi yang mendukung. Nah menyambung itu Bu, ada juga pertanyaan lainnya Bu. Ini juga pertanyaan yang disubmit ke kita Bu. Ada yang nanya, saya sudah banyak berkontribusi Bu untuk fungsi saya, tapi kok rasanya saya nggak diapresiasi ya Bu. Nah itu tuh gimana ya Bu? Padahal kan harusnya kalau kita berkaca kepada TEAM harus ada saling menghargai kan Bu. Nah tapi unfortunately ada karyawan-karyawan kita yang mungkin masih merasa seperti itu. Dia sudah berkontribusi tapi kok saya kurang dianggap ya gitu. Itu gimana Bu kira-kira? Oke, kalau misalnya ada 5 orang ya,
sama-sama memberikan kontribusi yang positif. Tapi dari 5 tadi mungkin 1, 2, 3-nya 1, 2, 3, 4 ini kan salah satu ya dari 5 ya. 1, 2, 3, 4-nya semuanya di atas 100%, mungkin 130, 150%. Nah sementara dia juga berkontribusi tapi cuma 100% atau malah di bawah 100%. Kan harus ada ukuran itunya kan. Nah kalau memang posisinya sebenarnya kalau boleh tanya balik kontribusi yang seperti apa, sudah sejauh mana kan gitu. Tapi kalau ternyata pencapaiannya ya mohon maaf ada yang lebih di atas kamu, berarti ada yang memang kompetensi atau semangat dari temenmu yang lain itu memang dia mau achieve lebih tinggi lagi, bahwa dia memang pasang target yang lebih tinggi lagi. Nah mungkin itu menjadi masukan, introspeksi buat kita. Oh iya, aku sih udah kontribusi tapi ternyata si A si B lebih oke ya. Jadi kelihatan gitu loh secara achievement. Mungkin ya dari kalau berlian-berlian gitu kelihatan oh yang paling bersinar shining ya. paling shining ternyata si ini karena dia telah memberikan kontribusi tadi yang luar biasa dengan oh dia di atas 100%, lebih bahkan. Atau bisa jadi begini juga. Oke, thank you kamu berkontribusi. Tapi dengan cara yang benar nggak? Nah, kalau ini ternyata juga salah satu faktor Bu, betul. Dia menjalankan itu dengan tidak profesional atau integriti yang kurang bagus karena mengandalkan semua cara yang dalam tanda petik nggak benar tadi dan ternyata itu ketahuan bukan kontribusi positif bukan ya positif berarti, yang Bu. diberikan berarti bukan ini lagi yang kita kasih apa hadiah atau apa ya tapi apresiasi bukan lagi apresiasi itu ya, Bu. tapi apa ya punishment iya kan jadi emang harus seimbang. Jadi mungkin untuk pertanyaan ini kita lebih refleksi kali ya Bu. Kira-kira coba refleksi mungkin bisa dikomunikasikan juga kali ya Bu ke atasannya. Ya. Minta feedback kali ya Bu. Nah itu harus berani juga untuk bertanya. Kok Pak saya kan 3 bulan ini atau dalam 1 tahun ini saya sih ngerasa sudah oke loh. Kok saya nilainya cuma B ya? Ya kan? Iya. Boleh dong kita nanyain itu kan. Tanyakan itu. Nah itu kenapa? Nanti akan dijelaskan pastinya. Menyambung itu Bu, ada yang tanya juga Bu, gimana sih Bu caranya memberikan masukan kepada atasan? Karena banyak yang minder atau nggak berani Bu. Aduh atasan saya kayaknya galak nih, nggak berani. Atau kalau nggak, aduh takut nih nanti kalau saya ngomong ke atasan malah di-challenge gitu. Nah ini ada yang nanya Bu juga, gimana Bu Sisil mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya? Boleh juga sharing pengalaman mungkin dulu ketika 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Ibu waktu ngasih feedback ke atasan tuh seperti apa? Ya galak tapi kan nggak gigit ya. Harus dipastikan dulu, tapi harusnya enggak sih Bu. Harusnya enggak sih. Harusnya insentif grup nih ramah-ramah kok. Jangan ramah-ramah ya, baik-baik. Oke, sebenarnya sih gini, kadang kan kita persepsinya tuh sudah seperti itu dulu. Lihat, bukan berarti seseorang, apalagi itu atasan kita yang badannya gede, tampangnya serem gitu ya, terus aduh bapak ini kayaknya galak banget. Bisa aja hatinya Hello Kitty. Iya, bisa jadi karena bisa jadi itu Rinto ya. Betul Bu, banyak Iya loh kan? yang kayak gitu kan. Itu Bu. makanya jangan lihat persepsi dari luarnya dulu, ya kan. Sebenarnya pada saat atasan kita itu kan pasti ada misalnya di doa pagi itu kan sering sharing segala macam kan kita bisa membaca oh ternyata enggak kok si bapak ini. Pertama itu kita lihat dulu. Kalau dulu yang saya lakukan ya karena waktu di cabang pasti sudah beberapa kali ganti pimpinan kan, ganti atasan. Oh si bapak ini modelnya gini, oh si ibu ini modelnya begini. Beliau memang detail, data saya harus lengkap sebelum kita membahas sesuatu atau mengungkapkan ide atau membicarakan apapun lah. Ya udah kita siapkan dulu. Oke. Jadi pada saat saya akan ketemu dengan si bapak A ini ya kan saya sampaikan, Pak kemarin misalnya contoh ya. Kemarin ada informasi bahwa tim kita melakukan kesalahan dari hasil sampling lah ya, melakukan tadi misalnya hal-hal yang lapping lah ya, yang umum lah yang ada di cabang. Nggak mungkin lah. Tanda petik Ya, benar tanda petik ya. Umum terjadi tapi tanda petik. Itu kan oknum. Iya. Terus nggak mungkin lah. Apalagi misalnya disebutkan si A. Nggak lah. Nggak mungkin dia begini. Terus, Pak, mohon maaf ya Pak ya, ini sekalian masukkan nih Pak buat Bapak juga karena kemarin memang secara datanya nih Pak, bahkan ada buktinya, ada fotonya,
kita temunya seperti ini. Jadi mohon maaf, maksud saya gini Pak, bisa nggak Bapak biar saya ngomong dulu Pak, saya bicara dulu, saya menemukan dengan data seperti ini, karena kan biasa kan begitu ya, nggak mungkin lah, kamu emang udah nemuin ini itu, coba cek lagi yang benar, harus pakai data, pasti begitu kan. Nah kebetulan saya udah siapin nih Pak, nah ini seperti ini. Oh iya, nah mungkin salah satunya nih Pak, karena saya tadinya udah agak takut nih nemuin Bapak nih gitu kan. Terus untuk sekalian untuk kasih masukan Bapak bahwa bener Pak, yang kita curigai si A ini sebenarnya udah dari lama melakukan ini, cuman kan kayaknya Bapak melihatnya si A ini positif terus. Padahal ini loh Pak, kita temuin Pak, kemarin kita ketemu ke konsumennya, kita foto buktinya, kita wawancara bahwa memang apa yang dilakukan oleh A ini ternyata nggak benar. Oh iya ya, ternyata kamu benar ya. Oke, selama ada bukti begini, ya it's okay, aku bisa nerima. Nah, itu dulu yang pernah saya lakukan, karena begitu setiap kali ada permasalahan karyawan ya, beliau selalu nggak mungkin lah, kamu harus pakai bukti dulu. Jadi baru duduk, Pak, ini kemarin ada apa indikasi si A ini begini dah. Enggak lah, nggak mungkin seperti itu. Nah, yang seperti itu. Jadi kita pelajari, oh bahwa memang kita harus ada bukti, harus ada data yang akurat, baru sampaikan. Ternyata bos kita atau pimpinan kita oke banget, bisa menerima sekali bahwa oh iya, memang ada buktinya. Dan setelah itu malah saya diajak diskusi, diajak sharing oleh beliau yang tadinya saya tuh udah deg-degan bahwa saya akan disalahin, ternyata enggak loh. Dan saya malah bisa mendapat feedback dan apresiasi, feedback banyak dari beliau karena kita sharing, dan dari situ saya malah diberikan apresiasi. Jadi sebenarnya nggak usah takut, apapun mungkin yang kita temuin, kita mau sampaikan ke pimpinan kita atau kita mau memberikan feedback, selama itu benar tadi dengan data dan lain-lain, kita juga menyampaikannya juga caranya juga baik, ternyata saya malah diberikan apresiasi karena menemukan sesuatu. Oh iya, kamu juga kasih masukan ke saya yang tadinya nggak percaya bahwa si ini begini, ternyata benar dengan kamu kasih data. Ini contoh yang dulu pernah saya alami. Mungkin kuncinya dua kali ya Bu ya, kalau saya simpulkan dari yang Bu Sisil sampaikan barusan. Mungkin yang pertama tuh jangan ada mental block dulu, jangan takut duluan, tapi dicoba dulu. Kalau belum dicoba kan nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Dan yang kedua mungkin know your customer kali ya Bu, harus tahu atasan saya tuh orangnya seperti apa, sukanya apa gitu. Maksudnya suka tuh bukan suka yang lain-lain ya, tapi maksudnya suka data lengkap, suka cara orang berkomunikasi seperti apa gitu. Nah, berarti know your customer tuh nggak hanya berlaku di orang marketing ya Bu ya, nggak cuma pada saat kita mau jualan ya, tapi juga itu sebenarnya berlaku ke kita semua ya Bu. Kan customer itu nggak cuma melulu atasan ya, tapi juga teman, rekan kerja. Yang tadi Bu Sisil bilang kan, ketika misalnya mau planning nih, mau bikin satu project bersama, itu kan kita juga harus tahu nih fungsi lain seperti apa. Betul Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, ada yang nanya Bu, selama Ibu mempraktikkan TEAM nih Bu, boleh itu di kantor, boleh itu di rumah atau di lingkungan Ibu, ada nggak pengalaman yang paling diingat Bu, yang paling memorable gitu, yang bisa di-share ke teman-teman semua juga? Dulu waktu saya pernah di cabang Banten ya, di Cilegon. Ya itu bukan maksudnya tempat area baru yang saya baru sekali ini menginjakkan kaki. Oh ini namanya Cilegon. Masih newbie ya Bu di Cilegon ya. Di Cilegon, sorry. Cilegon. Yang mestinya saya harus menguasai area ini seperti apa, kemudian harus know your customer tadi, dealernya seperti apa, eksternalnya seperti apa, customernya, internalnya juga seperti apa gitu kan. Mulai dari mempelajari di situ dulu. Oh, si A, si B, si C modelnya seperti ini. Oh, dealer A, B, C seperti ini. Oh, toko A, B, C seperti ini. Sampai kalau ke eksternal mungkin hubungannya dengan aparat, bahwa kadang kita harus meminta backup, support dari mereka juga kan, kita juga harus relationnya juga harus oke ya dengan mereka. Dengan salah satunya tadi mungkin kalau dari apakah memang TEAM juga perlu dijalankan di situ, iya banget.
Tetap ya banget, karena di newbie tadi, di tempat yang baru, kita melihat, mendalami seperti apa lingkungan baru kita, kemudian merangkul mereka untuk biar trust dengan saya, kemudian sama-samalah kita membangun istilahnya kerajaan cabang itu yang tadinya cabang medium, kemudian menjadi punya pos yang banyak, dan akhirnya menjadi big. Dan dengan komunikasi yang baik, strategi yang baik yang kita jalankan bersama-sama, baik eksternal maupun internal, ya kita bisa membukukan waktu itu menjadi best brands. Wow, luar biasa loh Bu, ya? itu luar biasa. Karena dari awalnya yang bener-bener start dari nol ya Bu? Dari nol, itu benar-benar yang ini tempatnya kayak apa ya, daerahnya kayak apa ya? Oh oke, yang seperti itu ternyata, dan ternyata puji Tuhan bisa kita capai dengan baik. Berarti nggak ada yang nggak datang dengan mudah ya Bu ya, nothing comes easy ya. Jadi memang mungkin pas kita baru dikasih assignment, dikasih kerjaan sama atasan, ataupun mungkin dari dikasih sama BOD atau siapapun, mungkin kita kadang-kadang suka ngerasa kayak, aduh berat banget nih pekerjaannya, susah banget gitu loh, dan nggak pede. Tapi sebenarnya ketika kita jalanin satu persatu prosesnya, terus seperti yang tadi Ibu bilang, coba kenalin dulu nih customernya seperti apa, kemudian buat supaya mereka punya trust dengan kita. Nah tapi pada saat kita mau dapat trust, tentu kita harus memperhatikan yang tadi sempat Ibu juga sampaikan ya Bu, integrity. Nah berarti memang tidak ada yang datang dengan mudah ya Bu. Tapi itu possible ya Bu sebenarnya untuk di-achieve ya. Jadi bukannya tidak mungkin ya. Hanya memang butuh apa ya, persistence, butuh komitmen. Apalagi kan kadang kalau secara gender kan saya perempuan. Kadang kan ini bisa apa enggak nih perempuan. Nah, saya coba hancurkan, hajar semua ya Bu, atas persepsi stereotip itu ya Bu. Dan ternyata saya bisa membuktikan. Itu sebenarnya pertanyaan yang saya keep buat diri saya sendiri Bu tadi. Sebenarnya saya mau nanya ke Bu Sisil, karena di Fifth Group ini tuh dunianya tuh cowok banget Bu. Kalau misalnya kita ngelihat ya Bu dari jajaran manajemen kita, itu tuh yang cantik-cantik bisa dihitung Bu. Apalagi yang di operation. Itu Bu Sisil paling cantik sendiri kayaknya kalau berjajar gitu foto kan. Nah itu menurut saya cukup menarik ya Bu, karena di tengah dunia yang sangat-sangat cowok ini, Bu Sisil bisa stand out sendiri nih gitu, berbeda dari yang lainnya. Nah menurut Ibu itu sebenarnya ada nggak sih Bu challenge-nya, ataupun justru sebaliknya malah Ibu mungkin merasa ada benefitnya dengan menjadi seorang cewek, mungkin apakah orang lain menjadi lebih welcome atau apa, mungkin bisa di-share juga Bu. Iya. Kalau cewek mungkin gini ya. Soalnya ini penyemangat buat saya juga nih Bu. Saya tuh kalau berbicara atau ngomong tuh ya apa adanya. Ya udahlah, belak-belakan lah. Tapi habis itu udah gitu kan. Nggak usah baper ya, itu notes juga nih teman-teman, nggak boleh baper ya. Karena banyak yang suka baper Bu kadang-kadang sekarang itu. Jangan, nggak ada inilah, nggak ada untungnya baper itu. Ya kan? Malah bete-bete sendiri, sakit-sakit sendiri nanti. Sebel jadinya. Udah saya mendingan ya udah ngomong apa adanya. Terus mungkin si cowok-cowok ini ya mereka tahu diri, ya emang cerewet. Ya udahlah. Ibu-ibu ya Bu. Nah, the power of ibu-ibu ya. Tapi dengan kita selalu merimai, istilahnya dengan dalam tanda petik cerewet itu mengingatkan, udahlah kamu jangan begini, lakukan ini aja, sesuai dengan ini, jangan jalan sendiri bla bla bla. Cerewet memang, tapi ya entah mereka juga, udahlah daripada gua dicerewetin mendingan jalanin ikutin aja deh. Ikutin aja deh. Atau apakah mungkin dengan itu ya mungkin salah satu itu gitu kan yang membuat sukses lah atau bisa berhasil. Tapi selain itu ya gini aja, bahwa kita kan harus saling menghargai. Saya juga tahu diri lah dengan cowok kadang ya saya ngikutin deh gaya-gayanya si cowok itu gitu kan. Ya cuman gaya-gaya yang masih dalam tanda petik positif lah ya. Kan begitu, karena kebetulan saya itu 3 bersaudara, 2 juga cowok semua. Oh, pantes ya kalau dilihat dari stylenya Ibu tuh sebenarnya ya, bisa dimengerti. Jadi sudah terbiasa untuk menghadapi cowok-cowok ini. Nah, tapi balik lagi dengan bagaimana saya perempuan istilahnya
bergabung dengan hampir semuanya Habis laki-laki semuanya ya, cowok, Bu, semua iya. cowok. Bu cantik sendiri. Nah, itu cantik sendiri pasti. Tapi dengan kita komunikasi yang baik, saling mengerti dengan data, ya kan. Kadang kan ada yang ya kalau emosian itu kan ada juga yang begitu ya. Biasa kalau cowok sama cowok kalau ngadepin konsumen nih, kalau saya perhatiin di cabang itu, ini kalau cowok sama cowok kadang emosi jadi berantem. Dari pukul-pukulan ya Bu malahan. Tapi begitu cewek yang nanggepin, turun, lebih adem, ya kan. Dia mau mukul juga mikir 2 kali kan ya. Masa mukul cewek gitu kan, gitu iya. kan. Sama, kita juga begitu. Jadi yang penting trust dulu deh. Kita saling trust, yuk ngomong bareng-bareng dalam situasi yang enak juga. Kita speak by data, mau ngapain? Kalau datanya udah berbicara ini, ya udah. Kamu jadi mau ngapain? Ya jalanin aja Bu, nggak mungkin nggak dijalanin. Selesai kan? Mungkin cewek itu lebih detail oriented kali ya Bu. Mungkin cerewet itu sebenarnya dari kita detail kali ya Bu. Kita kan ngurusinnya tuh mulai dari yang perintilan sampai yang gede-gede, kita urusin semua nih. Terus kita kejerin, ini gimana nih yang ini gimana yang ini gitu. Kebiasaan di rumah kan gitu juga. Oh iya, ingetin anak, ingetin anak kan. Mulai dari hal kecil. Sudah gosok gigi, ya kan? Iya. Ganti baju aja. Jangan ditaruh di tempat tidur, langsung ditaruh di tempat cucian. Nah, itu hal yang perintil juga loh, yang sepele, tapi ya itu tadi karena the power of emak-emaknya, cerewetnya itu, jadi akhirnya disiplin anak-anak itu. Jadi ya begitu pulang ganti baju, dia taruh di tempatnya, habis itu cuci tangan, cuci kaki. Karena itu jadi habit juga ya Bu sebenarnya ya. Iya. Di cerewetinnya cuma perlu di awal kan ya sebenarnya. Jadi dalam hal pekerjaan pun ternyata dengan dicerewetin tadi, oh ya jadi terbiasa, oh ya memang harus dari strategi ini, ya kita harus cari tahu dulu akar permasalahannya apa, kita bicarakan bersama-sama untuk mencari solusi. Iya. Dan cewek mungkin lebih luas juga ya Bu, yang kayak tadi Bu bilang kan, kalau misalnya ada problem mungkin kalau cowok cenderung keras sama Emosi, keras ya. nih gitu. Cuman kalau cewek kan biasanya cenderung lebih kita cari deh jalannya, gimana jalan betul. tengahnya nih. Karena percuma juga kalau kita emosi ya, ngapain? Rugi Mendingan sendiri rugi ya Bu. sendiri, capek, Iya. capek ngabisin waktu. Iya. Nah, luar biasa banget loh itu Bu, karena ini jadi menginspirasi juga, karena mungkin memang banyak juga teman-teman kita yang cewek-cewek, baik itu di cabang maupun di HO, yang kadang-kadang tuh juga suka mungkin apa ya, pesimis kali ya. Aduh, saya punya nggak sih masa depan di Viv Group, kok ngelihat Kawil semua cowok, orang di operation semua cowok, manajemen banyaknya cowok gitu. Tapi pas ngeliat Bu Sisil, oh boleh deh, kayaknya masih ada kesempatan nih gitu. Nah makanya pertanyaan ini juga menurut saya penting sih Bu, untuk tadi kita bisa jawab. Ya, selama itu tadi, oke memang ada kesempatan, tapi kita mau nggak ambil kesempatan itu? Nah betul selama Bu, itu. betul. Tapi kalau ternyata enggak lah, saya begini-begini aja udah happy kok, ya udah. Balik Berarti, ke individu iya, masing-masing balik lagi ya, ke Bu. individu masing-masing. Tapi berarti opportunity itu sebenarnya ada ya Bu, Ada gimana banget, ya? ada kesempatan. Cuman tergantung kitanya aja mau mengambil atau enggak ya Bu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang suka komplain, kok saya nggak pernah dikasih peluang sih, kok saya nggak pernah dikasih kesempatan sih, itu berarti harusnya justru malah refleksi ya Bu ya. Kenapa kok selama ini tidak bisa melihat peluang-peluang yang ada? Iya. Kira-kira apa kurangnya? Iya. Perhatian ya teman-teman ya, berarti nggak boleh pesimis dulu, nggak boleh mental block dulu. Iya, setuju. Optimis, lihat sekitar, tawarkan bantuan apabila diperlukan. Mungkin bisa aja atasannya melihat, wah ini bisa nih dikasih assignment baru, dikasih tambahan pekerjaan gitu, dan nanti ke depannya justru itu membuka opportunity yang lain. Pertanyaan pamungkas Bu nih, ada yang nanya Bu, sebenarnya pelaksanaan THM tuh untuk keuntungan perusahaan atau untuk keuntungan kita sih Bu? Karena kan ini sebenarnya value perusahaan. Iya. Jangan-jangan perusahaan maksain kita ngelakuin teamwork, excellence, achieving, moving forward cuman supaya Viv Group itu bisa survive aja. Gimana tuh Bu kira-kira? Jadi bukan diri kita nggak ada untungan sama sekali, gitu ya. iya. Cuman pure itu keuntungan Untuk perusahaan. Karena memang hanya digunakan untuk mensupport visi perusahaan. Karena itu kan culture-nya Nah, Viv Group gitu itu ya. banyak yang suka berpikir seperti itu Bu. Kalau tadi di awal saya juga sampaikan ya bahwa TEAM-nya kita itu tidak hanya berlaku atau bisa dijalankan di company, di Viv Group, tapi di keluarga dan di lingkungan rumah atau di lingkungan mana lah ya di luar perusahaan itu juga itu bisa banget. Jadi jangan ngerasa bahwa
wah kita ini kerja harus ngikutin yang namanya TEAM-nya Viv Group, jadi akhirnya terpaksa. Bete kan di Bete dalam kan, ya Bu, iya. merasa Enggak. terpaksa. Iya, jadi justru kalau saya pribadi itu banyak banget keuntungan yang saya dapatkan di sana, karena tadi yang sudah cerita banyak tuh, mulai dari saya juga di Cilegon tadi saya mendapat istilahnya sukses di sana, itu juga salah satunya kan mengikuti apa culture kita. Kan gini, sebenarnya culture TEAM dibuat itu kan pasti ada dasarnya dong, untuk apa gitu kan. Itu kan Nggak untuk ujuk-ujuk ya nggak Bu. ujuk-ujuk ada. Jadi itu kan sebenarnya untuk memperkokoh kita bahwa agar semua pelaksanaan dalam mencapai proses atau dalam mencapai target yang ditentukan dan lain-lain itu ada langkah-langkah atau ada dasarnya gitu loh. Kalau bahasanya Pak Nunu katanya way of life Ya. Bu. Ada way of life-nya, baik untuk Viv Group maupun kita internal diri sendiri. Yang tadi saya sampaikan bahwa menurut saya sih itu banyak malah untungnya buat saya. Salah satunya kalau di kantor kita kerja kita bisa memanage waktu, ternyata itu juga nempel pada saat di luar kantor. Bahwa dari bangun pagi, kita masuk jam berapa? Jam 8. Jadi bagaimana saya sebelum jam 8 harus sampai, ya saya harus bangun lebih pagi. Itu kan harus ada planningnya, berarti besok saya harus pasang jam waker jam sekian, biar bangun tidak terlambat. Setelah bangun biasanya mikir, hari ini hari apa ya? Oh hari ini. Hari ini ada meeting ini. Hari ini ada plan ini. Itu untuk setelah bangun pagi di rumah ke kantor. Tapi di luar itu pun, nanti pulang kerja, susu anakku habis. Harus belanja dulu. Harus belanja. Ada. Bagaimana biar nggak terlalu malam? Aku ada meeting jam segini. Ini berarti harus bisa dipercepat nih waktunya biar tidak molor. Kerjaan yang masih belum selesai gimana? Saya sebutin dulu deh. Jadi akhirnya waktunya bisa cepat gitu kan. Dan ternyata tidak hanya berlaku. Saya rasakan bukan cuma saya aja, tapi di keluarga itu pun juga jadi Ikut terpengaruh ya Bu, ikut TEAM semua ya Bu. Bagaimana anak-anak itu biar bisa naik kelas misalnya ya dengan nilai yang baik, dengan nilai yang bagus. Oh bahwa aku harus belajarnya harus begini, mengatur waktunya harus seperti ini. Itu kan ada juga tadi achievingnya harus bagaimana. Biar bagus, biar achieving bagus berarti apa? Prosesnya berarti harus benar juga, sesuai kan? Terus biar aku nggak ketinggalan zaman nih, Mah sekarang udah mulai online, apalagi nih saat ini lagi kondisi seperti ini. Iya betul Bu, banyak belajar dari rumah. Semua belajar ya, di Bu. rumah. Wah udah digitalisasi seperti ini, ketinggalan. Nggak bisa juga kan, karena anak-anak juga kan begini, kadang ada yang janganlah dikasih gadget. Iya. Selama kita bisa batasin itu kan nggak ada masalah kan. Ternyata sekarang dibutuhkan loh. Dan tidak ketinggalan zaman kan. Moving forwardnya dapat Juga ya. Iya. Jadi banyak banget manfaat yang kita dapetin. Tidak buat pribadi, buat keluarga, buat anak-anak pun juga bisa nempel lah istilahnya. Jadi secara nggak langsung ya Bu, mereka ikutan terpapar TEAM Betul. walaupun tidak secara memang intentionally Ibu mau memapar mereka kayak oke, kamu harus ngikutin ya, teamwork, excellence, achievement, tapi pada saat mengalir ya. Pada saat kegiatan sehari-hari itu sebenarnya nggak sengaja mereka juga ikut terpapar TEAM dan merasakan manfaat positifnya kan ya Bu. Nah Bu, ini nggak kerasa ngobrol-ngobrol, ini salah satu ngobrol-ngobrol saya yang paling asik loh. Saya jadi happy banget gitu, feel very empowered gitu. Karena jadi semangat ngeliat Bu Sisil kan gitu, kayak masa depan gitu kan. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu sebenarnya untuk sebelum kita menutup sesi kita hari ini juga sih Bu. Sebenarnya ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk teman-teman baik itu di HO maupun di cabang terkait pelaksanaan TEAM itu sendiri gitu? Mungkin bisa langsung disampaikan Bu. Oke, TEAM itu jangan dijadikan kok kayak aku ada beban tambahan ya, kerjaanku tuh sehari-hari itu udah banyak banget. Justru dengan kita menjalankan TEAM itu secara nggak langsung pekerjaan kita pun juga akan berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang optimal. Bukan menjadi pekerjaan tambahan lah istilahnya. Ya kan, mungkin waktu waktu Desember kemarin kita Takarwil itu kan
teman-teman udah diminta untuk bikin activity plan. Betul, Nah, Bu. jangan itu merasa menjadikan beban nih teman-teman, karena nyambung banget kok dari teamwork, bahwa apa sih yang mesti dilakukan di teamworknya? Itu tadi duduk bareng, saling percaya, bikin program bersama. Ini program yang mungkin agak-agak berisiko, tapi kita bisa bertanggungjawabkan dengan dibahas bersama, sudah ditentukan titik-titik yang mana, kalau ada apa-apa bisa ditanggung bersama. Kemudian dengan proses yang excellence, apa yang mesti dilakukan, bahwa kita jangan sesuai dengan SOP-nya aja, ya ikutin aja. Achieving-nya ya pasti dengan integrity yang bagus, profesional menjalankannya, nggak usah pakai cara-cara yang nggak bener gitu. Itu harus di note ya, Bu. Nah, itu harus di note. Nah, kemudian terakhir ya jangan ketinggalan lah dengan bahwa kita sekarang sudah digitalisasi, sudah bukan zaman batu lagi yang semuanya manual. Karena secara nggak langsung akan membuat nilai plus semuanya buat kita, meningkatkan productivity kita juga, buat karyawan juga, dan pasti buat perusahaan dan cabang juga nantinya. Berarti yang paling penting itu sebenarnya mindset ya, Bu, bahwa melakukan culture itu sebenarnya bukan melakukan pekerjaan tambahan. Tapi itu salah, bahwa yang benar itu adalah pekerjaannya sudah ada, kita mencapai itu akan lebih mudah apabila kita mengimplementasikan culture. Nah, itu juga loh teman-teman, jadi nggak boleh nganggap ini tuh sebagai beban tambahan, karena itu juga sering saya dengar, Bu, aduh kenapa sih ditambahin lagi kerjaannya, udah ngisi famous setiap akhir bulan, udah review tiap minggu, Suruh kok bikin masih activity bikin plan. activity plan lagi kan. Nah, padahal sebenarnya justru kita itu mau memfasilitasi ini agar semua proses-proses itu berjalan lebih rapi, lebih efektif, lebih efisien, Lebih produktif dan hasil yang terbaik. Betul Bu, luar biasa banget loh. Ini terima kasih banyak Bu Sisil Sama-sama. atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita lihat ya Bu, kira-kira feedbacknya seperti apa. Kalau feedbacknya oke, kayaknya harus ada part 2 nih Bu kita untuk bahas-bahas lagi mungkin lebih detail, karena tadi kan belum sempat ngobrol banyak tentang pengalaman Ibu di cabang juga nih. Nah, itu mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang itu. Baiklah, ini nggak kerasa sudah akhir dari Leaders Talk kita hari ini. Saya Lona Raditya dan ada Ibu Sisilia Trihapsari juga di sini. Kita berdua mau pamit undur diri dan sampai jumpa di Leaders Talk selanjutnya. Dadah!